Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila hadratina bil mustafa rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa alihi ajmain. Wa khususan la sultanul auliya arifin Syekh Abu Hasan Ali As'ajili wa sultanul auliya Syamsul Qadir Jilani radhiyallahu anhu wa sahabatin ashabati wa Abu Qasim al-Baghdadi wa khususan la ruhi mu'alifatul kitab Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari wa Syekh Muhammad Nuruddin Ar-Raneri wa mu'allimina wa masyayihina syaulillahi lahumul fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala mu'allif rahimakumullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Asyrul hadirin jamaah salat subuh yang kami hormati, menyambung yang kemarin di Sabilal Batin, yaitu rukun puasa yang kedua, diantaranya adalah mencegah dari yang membatalkan puasa. Di antaranya yang membatalkan puasa adalah memasukkan ain atau sesuatu ke rongga. Nah, rongga itu diantaranya adalah hidung, mulut, telinga, dan yang lainnya. Nah, sekarang di antara rongga atau memasukkan barang ke rongga tadi, di antaranya adalah makan, termasuk yang membatalkan puasa. Nah, dalam hal makan terkadang ada yang lupa makan ketika berpuasa, terlebih-lebih biasanya di puasa pertama. Puasa pertama, kalau seseorang lupa akan makan atau minum, dan di sini juga disebutkan dalam sebuah hadis di halaman 138, man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw syariba falyutim saumahu fa innama at'amallahu wa saqahu wala qadha'a alaihi wala kafarata. Man nasiya, sapa yang lupa, wa huwa shaimun, sedangkan dia itu puasa, ya lupa akan dirinya itu puasa. Fa'akala, lalu seseorang tadi itu makan, au syariba, atau ia minum, makan ya pas makan, lalu ia lupa bahwa dia itu puasa, ataupun dia lupa bahwa dia itu puasa tapi ia minum karena haus, mungkin kayak jauh dari rumah, mungkin di puasa pertama ya lupa bahwa dia itu puasa tetapi ya udah terlanjur minum. Fal yutim, kata Nabi, fal yutim, maka sempurnakanlah, fal yutim, sempurnakanlah atau teruskanlah saumahu, puasanya. Jadi walaupun tadinya itu udah makan entah berapa kali suap, lalu terkenang bahwa dia itu puasa, nah sempurnakanlah atau teruskanlah puasamu.
Fa innama at'amallahu, bahwa sesungguhnya Allah itu memberi makan terhadap orang tersebut, wasaqahu, dan Allah memberi minum terhadap orang tersebut, wala qadoa, dan orang yang lupa terhadap tentang puasa tadi, lupa bahwa dia itu puasa tapi udah telanjur makan mungkin beberapa suap, ataupun lupa bahwa dia itu minum, wala qadoa, nggak perlu kodok, nggak perlu ngodok puasa, wala kafarota, juga nggak perlu bayar kafarot. Orang yang lupa bahwa dia itu puasa itu dimakfu, jadi diteruskan dalam puasanya. Dan dalam hal ini berbeda dengan orang yang sholat. Kalau orang yang sholat, dia waktu sholat lupa makan, batal sholatnya. Tetapi kalau orang puasa, ya lupa, puasanya tetap sah, puasanya tetap sah. Jadi berbeda dengan orang yang sholat. Jadi kalau sholat ya tengah sholat lalu ya minum, tapi dia lupa karena mungkin sholatnya lama, haus, lalu ya jamang air teminum, nah sholatnya batal. Itu juga kalau dengan makan, maka sholatnya batal. Nah, dalam hal ini termasuk yang membatalkan puasa tadi adalah memasukkan sesuatu ke rongga, baik itu makan, minum, ataupun yang lainnya. Dan di pertemuan kemarin juga kita sampaikan beberapa masalah yang terjadi di sebagian masyarakat, dan tidak semuanya mungkin untuk kita bahas di bulan Ramadan ini, mungkin yang lagi. Nah, yang akan kita bahas selanjutnya saat ini adalah tentang syarat puasa. Syarat puasa yaitu di halaman 143 di faslun 143 di faslun, yaitu di jilid kedua 143 di faslun. Bismillahirrahmanirrahim. Fasal atau pada menyatakan, faslun, pasal pada menyatakan segala syarat wajib puasa Ramadan. Syarat wajib puasa Ramadan, syarat wajib puasa itu, syarat wajib puasa itu 4 perkara. Jadi syaratnya orang puasa Ramadan, orang puasa itu 4 perkara. Syarat tadi bisa sah, amal perbuatan tadi bisa sah karena terpenuhinya syarat. Syarat orang puasa 4 perkara. Pertama, akal, bahwa orang puasa itu berakal. Maka tiada wajib puasa atas orang yang hilang akal sebab gila atau pitam. Pitam itu ayan ya, pitam atau ayan. Jadi tidak wajib puasa, tiada wajib puasa terhadap orang yang gila atau pitam atau mabuk yang tiada direka ia dengan sebabnya. Tidak wajib puasa atas orang yang gila. Nah, sekarang mungkin di sebagian masyarakat dan bahkan menjadi bahan kajian di sebagian fikih, di umpama
orang tersebut tengah puasa, mungkin tengah hari, yang seseorang tadi mempunyai penyakit yang seperti itu, penyakit gila. Jadi waktu malam dia sehat, tetapi ketika jam 12 siang ataupun udah sore kambuh penyakitnya gila. Nah, seperti ini tentu membatalkan puasa. Ataupun orang yang ada penyakit pitam ataupun ayan, sama. Jadi syarat puasa yang pertama adalah akal. Itu tidak sah puasa, tidak wajib puasa atas orang yang hilang akal sebab gila. Itu yang pertama. Kedua, syarat yang kedua yaitu bulugh atau baligh. Jadi syarat puasa itu baligh, maka tiada wajib puasa atas kanak-kanak, atas pambiak itu napan diberi khitab wajib puasa. Ketiga, Islam. Itu syarat wajib puasa selanjutnya adalah Islam. Jikalau Islam pada masa yang telah lalu sekalipun, maka wajib atas yang murtad mengqadha puasanya. Maksudnya tuh gini, dia dari kecil Islam, setelah umur 30 tahun dia lalu murtad. Jadi dari kecil dia Islam, umur 30 tahun dia murtad, lalu umur 45 tahun dia Islam lagi, berarti 15 tahun dia wajib qadha puasanya. 15 tahun ya, 15 tahun dia wajib qadha puasanya. Jadi, walaupun dia itu tadinya Islam, murtad, Islam lagi, selama dia murtad wajib qadha. Berbeda dengan orang yang baru masuk Islam umur 55 tahun ataupun umur 60 tahun. Dari balik, dari kecil sampai umur 60 tahun sebelum Islam tidak diberi kewajiban puasa. Setelah dia syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia masuk Islam, dari itulah dia wajib puasa. Jadi berbeda dengan orang yang baru masuk Islam, dan berbeda pula dengan orang yang murtad kembali ke Islam lagi. Jikalau Islam pada masa yang telah lalu sekalipun, maka wajib atas yang murtad mengqadha puasanya apabila kembali ia kepada Islam, dikarenakan ia Islam pada masa yang telah lalu dan tiada wajib puasa atas kafir yang asal. Jadi tidak wajib puasa terhadap yang asalnya kafir. Umpama ada orang non Islam, entah itu dari agama Hindu, Buddha, ataupun dari Protestan, ataupun dari Katolik, lalu masuk Islam yang asalnya tidak Islam, nah itu tiada wajib puasa atas kafir yang asal. Dan apabila masuk Islam, ia tiada wajib atas mengqadha puasa yang ditinggalkan pada masa kafir. Maksudnya setelah dia masuk Islam, walaupun dia umur 60 tahun, sebelum 60 tahun tadi tidak diberi kewajiban mengqadha puasa, lain dengan orang yang tadinya Islam, murtad lalu Islam lagi. Maksudnya seperti itu. Terus
dikehendaki dengan tiada wajib atas kafir puasa dan barang sebagainya seperti sembahyang dan zakat, yakni dituntut dengan dia dan tiada disuruhkan ia dengan dia di dalam dunia. Nah, maksudnya orang yang tadinya itu kafir non muslim masuk Islam, nak cuman puasa. Jadi selama dia 50 tahun napan Islam, setelah 50 tahun dia masuk Islam, sebelum dia masuk Islam tidak dituntut puasa, tidak dituntut sholat, juga tidak dituntut zakat, tidak diberi kewajiban seperti itu. Lain berbeda dengan orang yang Islam, murtad, dan Islam lagi. Nah itu dituntut, berbeda. Jadi kalau 35 tahun ataupun 30 tahun dia Islam dari kecil, lalu murtad 45 tahun masuk Islam lagi, 15 tahun dia mengkodok puasa, 15 tahun pula sholat pun dikodok. Maksudnya seperti itu. Tetapi dituntut ia, tetapi dituntut ia, tetapi ia, tetapi dituntut ia dan disiksa ia di dalam akhirat sebab meninggalkan dia. Syarat yang keempat yaitu puasa, atas puasa. Di syarat wajibnya berpuasa tadi adalah mampu atas puasa. Jadi sesuai dengan firman Allah, jadi wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyah. Jadi kata wa 'alal ladzina, dan terhadap orang-orang yutiqunahu yang tidak mampu puasa. Orang-orang yang tidak mampu puasa tadi karena dia sakit atau karena dia terlalu tua. Jadi mungkin sakit yang tidak mungkin sembuh lagi. Nah itu berbeda. Jadi tidak mampu lagi untuk berpuasa. La yutikunahu, yang tidak mampu lagi berpuasa. Tetapi yang macam itu tadi fidyatun, yaitu membayar fidyah. Dan pada syarat maka tiada wajib puasa atas yang tiada kuasa sebab sakit. Jadi orang yang tidak mampu puasa karena sakit. Nah tentu dalam kaitan sakit ini juga sakit yang kemungkinan dia tidak mampu, bukan karena malas-malasan, tetapi karena memang dia benar-benar sakit tidak mampu, atau sangat tua, mungkin semacam mamau. Kadang-kadang kalau orang udah terlalu tua, kadang waktu sahur makan sahur, tetapi kadang-kadang jam 10 makan lagi. Itu orang yang udah terlalu tua. Dan tiada wajib ia atas yang haid. Jadi puasa juga tidak wajib terhadap wanita yang haid dan yang nifas dan orang yang habis melahirkan, karena bahwasanya keduanya, yaitu orang yang haid dan yang nifas, dibilangkan tiada kuasa puasa pada syara. Jadi menurut syariat, menurut syara itu dikategorikan tidak puasa.
apabila tiada wajib atas keduanya puasa, apabila tiada wajib atas keduanya puasa, lagi haram, iya, maksudnya keduanya adalah orang yang haid ataupun wanita yang nifas, yang habis melahirkan. Atas keduanya maka tetap jua kiranya diwajibkan, tetap jua diwajibkan keduanya mengkodok puasanya. Jadi walaupun wanita atau perempuan yang haid ataupun nifas habis melahirkan, walaupun dia tidak dibolehkan puasa, tetapi dia wajib mengkodok puasa di setelah bulan Ramadan. Yang ditinggalkan di dalam masa haid dan nifas. Jadi selama Ramadan mungkin dia haidnya ada yang seminggu, ada yang 3 minggu, berarti sesuai dengan yang seperti itu. Ataupun mungkin orang yang nifas, kadang orang yang nifas itu kan nyampe 60 hari. Jadi sebulan Ramadan penuh nak talah puasa, maka dia wajib mengganti, wajib mengkodok puasa sebulan di bulan selain bulan Ramadan. Jawab bahwasanya wajib kodok atas keduanya. Jadi bagi orang yang haid ataupun wanita yang habis melahirkan, wajib kodok atas keduanya dengan suruh yang baru, surah atau contoh yang baru juga. Maka hendaklah diniatkan oleh keduanya puasa kodok. Jadi setelah bulan Ramadan, orang yang haid ataupun yang nifas tadi melaksanakan puasa, diniatkanlah niat kodok. Tiada ada, jadi bukan niatnya puasa ada. Kalau puasa ada itu kan nawaitu somahodin untuk hari besok, nah itu kan puasa ada. Tetapi kalau di luar bulan Ramadan, bayar di luar bulan Ramadan, namanya puasa kodok. Karena ia dikerjakan di luar waktunya, karena puasa Ramadan tadi yang seharusnya di bulan Ramadan dikerjakan di luar bulan Ramadan, dinamakan puasa kodok karena dikerjakannya memang di luar bulan Ramadan yang telah ditentukan baginya oleh syara. Di puasa Ramadan tadi ditentukan oleh syariat atas ketentuan firman Allah di dalam ayat Al-Quran yang kemarin, bahwa surat ayat yang menjelaskan tentang wajibnya puasa di bulan Ramadan adalah turun di tahun kedua Hijriah di bulan Sa'ban, di tahun kedua Hijriah di bulan Sa'ban. Terus wajib, nah sekarang yang berkaitan dengan anak-anak yang tadi disebutkan bahwa tidak wajib puasa bagi yang balik atau anak-anak. Sekarang wajib atas wali atau orang tua. Jadi wajib, kewajiban orang tua terhadap anak. Wajib atas wali menyuruhkan kanak-kanak. Jadi wajib bagi orang tua nyuruh anak-anaknya dengan mengerjakan puasa. Jadi kewajiban orang tua madah teng anak latih untuk puasa di bulan Ramadan. Tatkala anak tersebut genap umurnya 7 tahun. Jadi ketika anak tadi udah mampu umur 7 tahun dilatih untuk puasa, napan ngalah datang sampai gemai, sampai tengah hari paginya jam 12, jam 1 dan seterusnya. Lama-lama anak pun menjadi mampu dan terbiasa dengan
puasa menjalankan perintah Allah. Apabila ada ia mumazis, apabila ada ia mumazis, jadi mumazis seperti yang kemarin kita sampaikan, lagi puasa, udah mumazis, udah puasa, karena dia yang umur segitu napan mumazis juga banyak, dan bahkan lebih dari umur 7 tahun, umur 10 tahun, kadang-kadang ada yang napan mumazis karena ada gangguan dan seterusnya. Jadi mungkin karena ada gangguan, umur 11 tahun, 12 tahun, makan lagi disuapi, basuk istinja pun napan nyaruk juga ada, berarti kan napan mumazis karena kondisi-kondisi tertentu. Jadi apabila ada ia mumazis lagi puasa, ia puasa, dan wajib memukul dia. Jadi bahasa di sini memukul dia bukan berarti memukul dengan pelasah, tetapi paling tidak memberi pelajaran terhadap anak. Bisa mungkin dengan madah yang baik ataupun madah yang agak lebih keras sedikit, agak kebirang sedikit madah teng anak agar dia mau berpuasa atas meninggalkan puasa. Jadi pambia umpama meninggalkan puasa, orang tua tadi wajib memarahi, mendidik, mengajar anak yang meninggalkan puasa. Itu kewajiban, wajib bagi orang tua. Tatkala anak genap umurnya 10 tahun, jadi kalau anak udah genap 10 tahun, anak tersebut meninggalkan puasa, orang tua wajib madah yang lebih agak keras sedikit biar anak tidak terbiasa meninggalkan perintah Allah puasa di bulan Ramadan. Nah, ini juga sama dengan ketika orang tua memberikan kewajiban terhadap anak untuk melaksanakan sholat. Jadi, anak umur 6 tahun, 7 tahun diajak dididik sholat. Nah, umur 10 tahun umpama anak napan mau sholat, kewajiban orang tua pula untuk mengingatkan dia. Jika puasa ia puasa, kalau memang dia itu mampu untuk berpuasa di bulan Ramadan seperti perintah sembahyang juga. Jadi seperti perintahnya melaksanakan sholat, bahwa anak umur usia 10 tahun, kalau anak tadi napan mau melaksanakan sholat, napan mau puasa, maka orang tua diberi kewajiban, mendapatkan kewajiban untuk memukul, bukan berarti yang menyakitkan, tetapi untuk mendidik terhadap anak tersebut. Terus pasal pada menyatakan barang yang mengharuskan berbuka puasa. Jadi sesuatu yang menyebabkan harus berbuka puasa atau yang memperbolehkan berbuka puasa. Jadi bahasan di kitab Sabilal Muhtadin itu dengan kalimat harus itu bimakna, yaitu memperbolehkan. Jadi barang yang memperbolehkan untuk berbuka puasa ini kita sambung hari pagi. Mungkin kurang lebihnya cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim minhu wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin,
ya arhamar rahimin farrij 'alal muslimin taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim.